Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan bisnis dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah klik video ini untuk kita kembali membahas bedah emiten, dan kali ini kita akan membahas mengenai United Tractor dengan kode UNTR. Dan bagi teman-teman yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membahas mengenai bedah emiten yang ada di Bursa Saham Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. United Tractor atau UNTR adalah distributor alat berat terkemuka dan terbesar di Indonesia, yang mana ini menyediakan produk dari merek-merek terkenal di dunia seperti Komatsu, UD Trucks, Scania, Bombak, dan lain sebagainya. United Tractor menjalankan usahanya melalui 6 lini bisnis, yaitu mesin konstruksi, kontraktor pertambangan, pertambangan batubara, pertambangan emas, industri konstruksi, dan energi. Dalam menjadi sebuah organisasi, United Tractor ini memiliki visi, yaitu ingin menjadi perusahaan kelas dunia berbasis solusi di bidang alat berat, pertambangan, dan energi untuk menciptakan manfaat bagi para pemangku kepentingannya. Dalam mencapai visi tersebut, misi yang United Tractor miliki ini ada 4 poin, yang mana yang pertama ingin bertekad membantu pelanggan meraih keberhasilan melalui pemahaman usaha yang komprehensif dan interaksi berkelanjutan. Yang kedua adalah menciptakan peluang bagi insan perusahaan untuk dapat meningkatkan status sosial dan aktualisasi diri melalui kinerjanya. Yang ketiga adalah menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan melalui 3 aspek berimbang dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang keempat adalah memberi sumbangan yang bermakna bagi kesejahteraan bangsa. Yang mana kalau kita lihat bahwasannya misi yang dimiliki oleh United Tractor ini sudah komprehensif untuk mencapai visi utamanya. Jadi dengan ini kita bisa lanjutkan pembahasannya. Pemilik dari United Tractor, kalau dari 30 September 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022, ini pada dasarnya pemilik dan pengendalinya masih sama, yaitu adalah PT Astra International atau dengan kode ASII ya teman-teman ya. Dan sebagian jajaran direktur dan komisaris ini juga memiliki saham dari United Tractor, tetapi porsinya tidak signifikan. Sedangkan saham yang beredar di masyarakat ada sekitar 37,86%. Kita bisa ketahui bahwasannya United Tractor ini saat ini juga memiliki saham treasury sebesar 2,64%, yang mana kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang memiliki saham treasury, ketika harga saham itu cenderung rendah mereka beli, dan ketika harga cenderung tinggi mereka melepas saham treasury-nya. Ini menjadi salah satu sinyal yang positif ya teman-teman. Kita perdalam lagi mengenai pemilik perusahaan. Secara luas, struktur perusahaan ini United Tractor menjalankan lini bisnisnya melalui anak-anak perusahaannya. Dan kita ingin ketahui lebih lanjut pemilik perusahaannya, walaupun kita sudah pernah bahas ya teman-teman ya di pembahasan Astra International. Tetapi di sini kita sambung lagi, kita perdalam lagi. United Tractor ini sebesar 59,50% dimiliki oleh Astra International. Lalu Astra International sebesar 50,11% ini dimiliki oleh Jardine Cycle and Carriage Limited, yang mana itu berada di Singapura. Yang menarik lagi, Jardine Cycle and Carriage Limited ini dimiliki oleh Jardine Strategic Limited, dan Jardine Strategic Limited dimiliki oleh Jardine Matheson. Ini berlokasi di Bermuda teman-teman. Jadi Jardine Strategic Limited dan juga Jardine Matheson ini berlokasi di Bermuda. Teman-teman juga bisa cek di Google Map Bermuda itu seperti apa lokasinya. Ini menjadikan salah satu sinyal, menjadikan salah satu indikasi bahwasannya kepemilikan perusahaan besar yang mana dimiliki oleh segelintir populasi di dunia ini bisa terbukti dan nyata adanya. Jadi teman-teman bisa langsung cek ya Bermuda kalau di Google Map itu seperti apa. Kita bisa langsung lanjutkan pembahasannya. Untuk struktur organisasi dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit, perubahan yang terjadi dari 2022 kuartal 4 ke 2023 kuartal 3 ini adalah Bapak Iman Nurwahyu ini digantikan dengan Wijaya Kartika. Dan sedangkan posisi yang lain ini tidak ada perubahan yang signifikan. Sehingga kita bisa lanjut perdalam mengenai profil dari Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksinya. Sebagai informasi tambahan bahwasannya teman-teman juga perlu cek profil dari komisaris dan juga direktur lainnya teman-teman ya. Di sini kita bantu untuk cek secara sampling karena untuk efisiensi waktu. Komisaris utama diisi oleh Bapak Joni Bunarto
Condro. Sedangkan direktur utamanya adalah Bapak Franciscus Saverius Laksana. Kita mulai dari Bapak Joni dulu. Bapak Joni ini diangkat menjadi komisaris utama ini sejak Juni 2020. Beliau adalah WNI, usia 58 tahun, domisilinya di Jakarta. Pendidikannya beliau yang terakhir adalah S2 di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia atau IPMI, yang mana itu di Australia. Pengalaman kerja beliau juga sudah cukup panjang di Astra Group ya teman-teman ya, yang mana beliau juga sampai saat ini juga masih menjabat. Bapak Joni ini sudah berpengalaman lebih dari 14 tahun sebagai direktur di Astra Group. Nah, ini menjadi sinyal bahwasannya beliau ini bukan orang baru, yang mana beliau mengetahui ceritanya mengenai Astra Group termasuk United Tractor. Dengan Bapak Franciscus Saverius ini diangkat menjadi direktur utama ini sejak April 2019. Beliau adalah WNI, usia sekitar 60 tahun, domisili di Jakarta. Pendidikan terakhir itu S2, Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, teman-teman. Yang mana Bapak Franciscus juga sudah lebih dari 31 tahun ini mengabdi untuk Astra Group, teman-teman. Beliau punya pengalaman yang mumpuni, punya latar belakang pendidikan yang bagus. Artinya adalah pendidikan dan pengalaman dari Bapak Joni dan juga Bapak Franciscus ini cemerlang dan bagus untuk United Tractor, teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Bisnis model utama dari United Tractor adalah United Tractor ini bekerja sama dengan pemasok lalu mendistribusikan produknya di Indonesia, yang mana menjadi perusahaan distributor alat berat juga fokus kepada after sales-nya. Karena percuma kalau menjual barang yang mahal gitu tapi after sales-nya itu tidak bagus, otomatis mereka akan lebih mudah untuk berganti ke brand yang lain. Bidang usaha dari United Tractor ini dibagi menjadi 6, yang mana ini adalah mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan batubara, pertambangan emas, industri konstruksi, dan juga energi. Jadi keunggulan utama dari bisnis model United Tractor ini yang pertama adalah tentu akan lebih mudah, akan lebih efisien modal yang dibutuhkan karena United Tractor ini bisa mendistribusikan produk dari perusahaan-perusahaan yang memanufaktur itu. Dia tidak perlu riset lebih dalam, dia tidak perlu melakukan produksi ini dari awal, teman-teman ya. Sehingga modal ini bisa lebih efisien. Nah, tetapi kelemahan utamanya semakin banyak pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bisnis, ini akan semakin rendah kendali bisnis untuk bisa pivot bisnis yang dimiliki, sehingga untuk ekspansi perusahaan ini membutuhkan banyak pemangku kepentingan untuk menyetujuinya. Jadi ruang geraknya tidak terlalu efisien, tidak terlalu efektif ya teman-teman ya. Dia akan lebih terpaku. Tapi dengan ini ya tentu setiap bisnis model memiliki plus minusnya masing-masing. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Untuk struktur bisnis tadi kan dibagi menjadi 6, kita bahas satu persatu mulai dari mesin konstruksi ya teman-teman ya. Mesin konstruksi ini pada dasarnya adalah menjual alat berat dan alat transportasi. Untuk lengkapnya teman-teman bisa baca. Sedangkan kalau kontraktor pertambangan, di sini yang dijual itu adalah jasa pertambangan komprehensif seperti desain pertambangan dan implementasinya, penilaian dan studi kelayakan di fase awal, dan lain sebagainya. Di sini sifatnya adalah jasa pertambangannya ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah penambangan batubara. Melalui anak perusahaannya seperti ABB, TOP, ini United Tractor menjalankan bisnis penambangan batubara. Sehingga dengan ini kita bisa ketahui United Tractor tidak hanya menjual mesin konstruksi, tidak hanya jasa, tapi dia juga melakukan pertambangan batubara. Penambangan emas dan mineral. Ini sama halnya seperti penambangan batubara, tetapi bedanya komoditasnya ini adalah emas dan mineral. Di sini United Tractor menjalankan pilar bisnis pertambangan emas melalui PTAR ya teman-teman. Jadi di sini pertambangan. Nextnya adalah industri konstruksi. Pada industri konstruksi ini, bidang atau fondasi dari konstruksi bangunan di Indonesia ini yang dijalankan oleh United Tractor melalui akuisisi dari ACSET. Mungkin teman-teman juga bisa cek perusahaannya karena ini sudah IPO di Bursa Saham Indonesia, tapi pada dasarnya core bisnisnya adalah berpengalaman di bidang fondasi dan konstruksi bangunan di Indonesia. Dan yang segmen bisnis yang ke-6 ini adalah perseroan mendirikan pilar usaha energi melalui entitas asosiasi membangun pembangkit listrik tenaga uap. Energi baru terbarukan sebagai salah satu strategi dari transisi korporasi.
Jadi memang sekarang core-nya di PLTU, tetapi United Tractor juga ingin fokus untuk transisi ke energi baru terbarukan. Ini adalah 6 poin yang dijalankan menjadi segmen bisnis dari United Tractor. Kita bisa next. Keunggulan kompetitif dari United Tractor. Yang pertama adalah holding company yang cukup kuat, yang mana kita ketahui ini anak dari Astra, dan Astra pada akhirnya dimiliki dan dikendalikan oleh Jardine Group. Karena holding company yang kuat, ini memudahkan United Tractor dalam memperoleh akses, baik itu terhadap permodalan, akses terhadap konsumen, pemangku kepentingan lainnya, sehingga berpengaruh kepada tingkat profitabilitasnya, teman-teman. Keunggulan kompetitif yang kedua adalah kualitas produk dan jasa yang bagus. United Tractor ini memiliki brand image yang kuat, dan hal ini tidak lepas dari kualitas dari produk dan jasa yang diberikan pada konsumen itu punya kualitas yang bagus. Dengan brand image yang kuat ini dapat menjadi parit ekonomi yang cukup kuat untuk periode waktu yang relatif panjang. Tergantung kompetitornya akan seperti apa, teman-teman ya. Kita bisa next. Sebelum kita lanjutkan, kita informasikan bahwasanya kita sudah memiliki YouTube Membership Faststock, yang mana teman-teman bisa join di YouTube Membership Faststock ini untuk mendapatkan bedah emiten 1 kali lebih banyak per minggunya. Dan di playlist khusus membership ini berdasarkan analisis kita yang kita lakukan secara top down analysis. Di situ teman-teman bisa mencermati saham-saham yang menjadi watchlist dari kami, bisa menjadi prioritas utama untuk diamati perkembangannya seperti apa. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa langsung masuk ke channel kami, langsung klik gabung ya teman-teman ya. Di situ teman-teman bisa join. Sampai bertemu di YouTube Membership Faststock. Kita bisa lanjutkan. Next, kita lanjut membahas laporan keuangannya dari sisi neraca dahulu. Di sini per 2023 kuartal 3, komposisi aset ini tidak terlalu signifikan perbedaan antara aset lancar dan juga aset tidak lancar. Lalu komposisi aset lancarnya paling tinggi ini berisi kas dan setara kas, yang mana ini sekitar 27 triliun dari 72 triliun aset lancarnya. Sedangkan komposisi aset tidak lancar ini paling tinggi berisi aset tetap, sekitar 33 triliun dari 80 triliun aset tetapnya, yang mana ini dominasinya berupa alat berat, teman-teman. Jadi kita bisa tahu posisi kas dan setara kasnya sebetulnya cukup tebal ya teman-teman ya, dibandingkan dengan current asetnya. Kita bisa next untuk mengetahui lebih lanjut komposisi dari neraca dibandingkan antara ekuitas dan juga hutangnya. Komposisi utang ini sekitar 74 triliun dan ekuitasnya sekitar 78 triliun, yang mana ini juga tidak terlalu signifikan. Dan utang ini paling tinggi berupa utang jangka pendek, yang mana utang jangka pendek paling dominan berisi utang usaha. Jadi bisa diketahui ya teman-teman ya, tadi bisnis model kita bahas membutuhkan modal yang relatif tidak terlalu tinggi gitu kan ya. Ya ini bisa dikombinasikan dengan utang usaha ini, yang mana utang usaha ini bisa meleverage modal yang dimiliki. Lalu komponen utang jangka panjang paling dominan ini diisi oleh liabilitas imbalan kerja, yang mana total utang jangka panjangnya tidak terlalu signifikan. Nah, rata-rata pertumbuhan ekuitas dari 10-11 tahun terakhir ini cukup moderat ke arah tinggi di kisaran 8,25%, teman-teman. Kita bisa lanjut membahas laporan laba ruginya dari revenue, operating profit, dan juga net profit. Rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 9,82% per tahun. Rata-rata pertumbuhan laba operasi sekitar 15,69% per tahun. Dan rata-rata pertumbuhan laba bersih sekitar 15,52% per tahun. Artinya pertumbuhan laba bersih ini lebih cepat dibandingkan revenue yang diperoleh. Berarti ada kegiatan efisiensi yang efektif dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh United Tractor. Kita bisa next. Untuk kontribusi pendapatan, siapa sebetulnya kontributor pendapatan dari 6 segmen yang dimiliki di luar dari eliminasi, teman-teman? Ternyata dalam 10-11 tahun terakhir, kontributor utama pada revenue dari United Tractor ya adalah kontraktor pertambangan. Baru yang kedua mesin konstruksi. Jadi sebetulnya jasa konstruksinya ini, kontraktor pertambangan ini menjadi backbone dari kontribusi pendapatannya, teman-teman. Dan mesin konstruksi ini kontribusinya dalam 10-11 tahun terakhir sudah lebih rendah dibandingkan oleh jasa kontraktor pertambangan. Yang mana segmen berikutnya yang memiliki kontribusi cukup signifikan adalah pertambangan batubara, sekitar 18% dari revenue, dan semua kontribusi ini dihitung sebelum adanya eliminasi. Kita masuk lebih dalam di kontribusi laba sebelum pajak, teman-teman.
kontributor utama laba sebelum pajak ini adalah kontraktor penambangan, teman-teman. Kontraktor penambangan kontribusinya sekitar 59,96% dari laba sebelum pajak. Yang mana mesin konstruksi ini berkontribusi sekitar 20,72%, penambangan batubara sekitar 14%-an, dan semua dihitung sebelum adanya eliminasi. Artinya kontraktor pertambangan atau bisnis jasanya inilah yang menjadi pendorong utama dari revenue dan juga laba sebelum pajak. Sehingga United Tractor kalau diketahui oleh masyarakat umum berjualan alat berat, pada dasarnya itu kurang tepat, karena alat berat itu hanya gimmicknya. Alat berat masuk, jasa bisa masuk. Setelah itu ya mereka punya jasa turunannya dan mereka melakukan penambangan turunannya lainnya, teman-teman. Kalau di Hexa kemarin mereka kan suku cadang ya, kontribusi laba itu dari suku cadang. Sedangkan revenue ya memang alat berat. Suku cadang juga ya head to head lah. Sedangkan kalau di United Tractor ini jasanya, berarti dia keunggulan kompetitifnya itu yang dimiliki juga kemampuan khusus yang lebih bagus dibandingkan yang lain. Tidak hanya alatnya bagus tapi jasanya juga mumpuni. Seperti itu. Jadi kita bisa next. Untuk arus kas, di sini kita bisa ketahui selama 10 sampai 11 tahun terakhir arus kas ini bernilai positif ya teman-teman ya, dengan trennya relatif naik. Rata-rata pertumbuhan arus kas dari operasi ini sekitar 11,47% per tahun. Ini cukup tinggi, yang mana pada 2023 kuartal 3 ini terdapat cash out yang cukup tinggi dari arus kas investasi. Ternyata mereka itu membeli atau berinvestasi pada pembelian aset tetap berupa alat berat, itu yang pertama, dan yang kedua adalah penambahan investasi pada entitas asosiasi. Ini untuk perusahaan nikel di Australia, teman-teman. Mereka berinvestasi pada perusahaan nikel, namanya Nickel Industries Limited, yang mana itu berada di Australia. Sehingga kita juga bisa ketahui bahwasannya United Tractor ini sudah cukup besar ya teman-teman. Dia tidak hanya alat berat saja, itu satu hal, dan itu dulu gitu. Sekarang segmen mereka sudah semakin luas, sekarang pun mereka juga sudah berinvestasi ke perusahaan nikel. Seperti itu. Kita bisa next. Kita bisa sampaikan bahwasanya saat ini kita bisa menerima support komen dan juga support thanks. Terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan, sudah mensupport kita dari awal. Dan di sini kita sampaikan sepenuhnya yang teman-teman berikan ini kita gunakan untuk pengembangan organisasi yang pada akhirnya untuk mencapai visi kita untuk meningkatkan literasi keuangan yang ada di Indonesia dan akan berdampak pada pertumbuhan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi terima kasih pada teman-teman yang sudah berkontribusi. Untuk teman-teman yang ingin berkontribusi bisa langsung masuk ke bagian terima kasih lalu submit sesuai yang teman-teman kehendaki. Seperti itu. Kita bisa next teman-teman. Rasio profitabilitas kita lihat dari OPM, NPM, return on equity dan juga return on asset. Rata-rata net profit margin dalam 10 sampai 11 tahun terakhir ini sekitar 12,00% dan rata-rata return on equity dalam 10 sampai 11 tahun terakhir ini sekitar 15,99%. Yang mana kalau kita lihat dari return on equity cukup tinggi ya teman-teman ya, di atas 15%, dan net profit margin ini sebetulnya cukup moderat tetapi ke arah yang tinggi juga. Karena udah 10% ke atas, ini di 12%-an. Ini cukup moderat ke arah tinggi. Kita bisa next. Rasio likuiditas. Kita sebetulnya bisa menggunakan current ratio. Kenapa? Karena dari data 2023 kuartal 3, United Tractor ini hanya butuh waktu 64 hari untuk memutar persediaan menjadi penjualan. Dan United Tractor ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 bulan, yaitu sekitar 54 hari, untuk mengubah piutang menjadi kas. Artinya kalau kita pakai current ratio ini masih masuk akal teman-teman. Dan current rasionya di angka 110%, yang mana kalau kita lihat ini resikonya cukup moderat. Resikonya cukup moderat dan perlu diawasi terus-menerus. Seperti itu teman-teman. Kita bisa next. Masuk ke pembahasan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas debt equity rasionya cukup tinggi, tetapi kita bisa ketahui tadi ini banyak utang itu dari utang usaha. Jadi kita bisa lihat dari operating profit dibagi dengan interest expenses-nya, ternyata coverage-nya bisa 18 kalinya. Operating profit bisa mengcover 18 kali dari interest expenses-nya, artinya ini masih sangat bagus. Artinya risiko likuiditasnya cenderung moderat ke arah rendah ya teman-teman ya. Kita bisa next. Dividend yield, ketentuannya masih sama, dividend yield dan juga dividend yield aksen. Dividend yield adalah tingkat dividen yang diperoleh ketika kita beli saham tersebut di harga penutupan tahun tersebut. Kalau dividend yield aksen
ya kita beli saham tersebut di harga penutupan tahun 2013. Rata-rata dividen yield sekitar 5,41% per tahun dan rata-rata dividen yield Aksen sekitar 7,32% per tahun. Yang mana ini cukup moderate ke arah tinggi teman-teman ya kalau kita gunakan dividen yield. Terutama bagi investor-investor yang sudah hold sejak 2013 ya rata-rata per tahun sekitar 7,32%. Cukup bagus untuk ukuran dividen perusahaan yang sebesar ini teman-teman. Kita next. Valuasi, kita masih bisa gunakan discounted cash flow dan juga price brand. Di sini bahas dulu yang discounted cash flow, asumsinya masih sama, cash flow per share digantikan dengan earning per share. Estimasi earning per share kita gunakan rata-rata, yaitu sekitar 2.669. Discount rate kita bisa gunakan angka 15, sebetulnya 12 cukup ya teman-teman ya. Tapi kita kasih margin, kita kasih buffer di angka 15. Growth rate sekitar 8,25%, kita asumsikan ini bisa bertahan 10 tahun ke depan. Dan pada kondisi yang major, ini growth rate-nya di sekitar 5%. Hasil valuasi, perhitungan valuasi dari discounted cash flow sekitar 33.700-an. Dengan kalau kita gunakan price brand, kita pakai PE ratio, estimasi earning per share sama di 2.669, dan rata-rata PE ratio dalam 10-11 tahun terakhir sekitar 11,69. Angkanya kurang lebih hampir sama, 30 ribuan ke atas ya teman-teman ya. Sedangkan kalau di harga sekarang ini sekitar 22.850 teman-teman. Kita bisa next. Kesimpulannya adalah United Tractor ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industrial yang pada dasarnya lebih dekat pengaruhnya dari sektor energi. Laba usaha ini digerakkan oleh jasa dan produk yang disediakan oleh pertambangan, terutama pada jasanya. Kesimpulan yang kedua adalah United Tractor ini memiliki neraca yang cukup moderat, kemampuan mencetak laba bersih yang kuat dengan rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi. Arus kasnya cukup kuat dan tingkat dividen yield ini moderat ke arah tinggi. Di harga saat ini kami rasa United Tractor ini berada di bawah valuasi bisnisnya. Dan untuk tindakan akumulasi perlu diperhatikan langkah pengembangan ke depan dari United Tractor. Karena disclaimer-nya adalah investor ketika ingin membeli melakukan kegiatan investasi selalu lakukan analisis ulang karena setiap kegiatan investasi ini mengandung risiko teman-teman. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga pada tim Vestok yang sudah membantu terciptanya materi ini dan terciptanya video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Drop juga di komen untuk next kita akan membahas video apa. Bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi dan orang-orang yang kamu peduli untuk kita bisa meningkatkan literasi keuangan dan membuka peluang investasi di Indonesia.